Pemirsa, apa kabar? Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 20 Desember. Kebakaran terjadi di sebuah gudang baru supermarket PX Mart di distrik Tatu, Kota Taichung. Api menjalar cepat menewaskan 9 orang dan melukai 8 lainnya. 2 di antara korban tewas adalah PMA Kaburan asal Vietnam. Lidah api menjalar dari dalam gedung, asap tebal membumbung ke langit. Kebakaran terjadi di sebuah gudang supermarket PX Mart yang sedang dibangun di Sha Tien Road, distrik Tatu, Kota Taichung, tanggal 19, sekitar pukul 13.30. Api menjalar dengan cepat, banyak orang terjebak dalam gedung. Petugas pemadam kebakaran sempat menyelamatkan 19 orang yang terjebak di lantai atas dan balkon, tapi kemudian menemukan 8 korban meninggal di lantai lain, termasuk 2 orang PMA Vietnam. Pihak damkar menerangkan 5 korban tewas yang terakhir ditemukan terjebak di mezanin di lantai 3 yang mungkin menyulitkan mereka melarikan diri. Wakil dari perusahaan konstruksi yang berada di lokasi membungkuk dan memohon maaf dan menegaskan akan bertanggung jawab penuh. 造成社会这么多的不安，深感抱歉。那本公司也会针对受伤相关人员进行全力的抚恤跟照顾。公司绝对会负责到底。 Pemkot Taichung telah memerintahkan penghentian konstruksi, meminta perbaikan dalam batas waktu, dan menjatuhkan hukuman. Penyebab kebakaran masih perlu diklarifikasi dan penyelidikan akan diarahkan pada kejahatan kematian karena kelalaian. Tragedi kebakaran supermarket PX Mart menewaskan 9 korban jiwa dan mengakibatkan 8 orang cedera. Hasil investigasi awal menunjukkan bahwa percikan api yang dihasilkan saat pekerja sedang memotong logam jatuh ke ruang bawah tanah, menyebabkan papan PS Styrofoam terbakar. Sejumlah insiden kebakaran gudang dan pabrik telah terjadi di Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. Pakar menyarankan agar kemampuan tanggap bencana oleh petugas terkait perlu ditingkatkan. Kebakaran di gudang PX Mart di Taichung telah mengakibatkan 9 orang meninggal, 8 luka. Menurut penyelidikan awal, kebakaran terjadi setelah percikan api yang dihasilkan dalam operasi pemotongan logam di lantai 3 terjatuh dan bersentuhan dengan papan PS Styrofoam di lantai bawah tanah. 有员工在3楼做相关的金属切割，产生火花，然后掉到1楼。 Sejumlah kebakaran pabrik dan gudang skala besar terjadi di Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kebakaran pabrik logistik Kafo Yangmei di Taoyuan dan gudang grup Haipawang di Shenzhen, Kaohsiung. Pakar menunjukkan sebagian besar operator tidak mengembangkan tindakan pencegahan kontingensi bencana yang sesuai berdasarkan karakteristik pabrik. Sebagai contoh, kebakaran di pabrik Lianhua Food di Changhua tahun lalu berawal dari mesin penggorengan, namun di sekitarnya hanya ditemukan alat pemadam api karbon dioksida yang tidak cocok untuk kebakaran minyak goreng. 现在的操作就是只做到量，缺乏包括灭火的训练，怎么去判断这个人具备灭火的能力？ Pakar menekankan bahwa terjadinya bencana pasti tidak hanya disebabkan faktor tunggal, maka selain penguatan dan pelaksanaan pelatihan tanggap, standar penilaian tanggap bencana juga harus dirumuskan agar dapat dilakukan penanganan yang tepat ketika terjadi kecelakaan dan menghindari timbulnya korban jiwa. Seorang penumpang di Bandara Taoyuan yang menggunakan mesin check-in otomatis saat hendak terbang ke Paris bersama rombongannya kemarin malam gagal berangkat karena paspornya jatuh ke dalam mesin check-in. Berhubung kasus serupa pernah terjadi beberapa kali sebelumnya, perusahaan Taoyuan Airport mengingatkan penumpang untuk menyimpan paspor sebelum menggunakan mesin check-in bagasi otomatis. Prosedur check-in di bandara mencakup memindai boarding pass, menempelkan label bagasi, dan bagasi akan segera ditangani. Namun seorang penumpang yang semula hendak naik pesawat EVA Air ke Paris kehilangan paspor saat paspornya terjatuh ke dalam mesin check-in otomatis setelah kopernya ditangani. Tanpa paspor, kopernya akhirnya ditarik kembali dan ia tidak dapat meninggalkan Taiwan. Pihak bandara mengingatkan, saat menggunakan sarana check-in bagasi otomatis, penumpang tidak memerlukan paspor. Ingat untuk menyimpan paspor terlebih dahulu agar tidak hilang. Rapat UN Legislatif diperkirakan akan membahas amandemen RUU Pemilu dan penarikan kembali pegawai negeri sipil pada hari ini. Partai KMT mengajukan proposal tersebut namun ditentang oleh Partai DPP yang menilai bahwa amandemen tersebut sama saja dengan menghapus hak penarikan kembali. Sehingga memicu konfrontasi sengit antara legislator kubu hijau dan biru. Ribuan massa yang berkumpul di luar lokasi untuk memprotes amandemen UU tersebut juga terlibat bentrokan fisik beberapa kali dengan aparat kepolisian.
Adegan saling mendorong antar legislator berkuasa dan oposisi terjadi di Yuan Legislatif tanggal 20 pagi. Semua pintu masuk diblokade dengan kursi dan tembok manusia oleh partai DPP. Konflik semakin serius setelah legislator partai KMT mencoba masuk dari pintu belakang tapi dihalangi dengan semprotan air. Ada legislator KMT yang berusaha menerobos tembok manusia tapi kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke belakang. Seorang legislator wanita DPP terdorong hingga terjatuh, bahkan kacamatanya terlepas. Beberapa legislator yang mengalami luka dalam perkelahian kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, unjuk rasa gerakan Bluebird berlanjut di Jinan Road, kota Taipei. Hingga pukul 10 tadi, ribuan orang terpantau ikut aksi demo. Banyak darinya adalah pegawai kantor yang khusus cuti untuk hadir. 如果今天选罢法真的挡不住三读的话，希望民主进步党党团立刻提出宪法诉讼，因为这样的条文明显是违宪的。 Menurut penyelenggara, andai kata UU Pemilu dan penarikan kembali PNS tetap lolos pembacaan ketiga pada hari Jumat, mereka akan meminta DPP segera mengajukan gugatan konstitusional. Saat ini setiap partai mempunyai versi sendiri mengenai isi amandemen, maka perselisihan diperkirakan akan berlanjut dan polisi telah mengerahkan personel tambahan untuk mencegah berlanjutnya konflik di dalam dan luar Yuan Legislatif. Seniman Jepang Yoshitomo Nara melanjutkan pameran tur 10 tahunnya di Taiwan. Karyanya akan dipamerkan di Museum Seni Pingtung pada hari ini. Sedangkan seniman kontemporer Jepang lainnya, Kusama Yayoi yang juga dikenal dengan elemen polkadot pada karya artistiknya akan meluncurkan pameran di Museum NTUI pada esok hari. Balon merah muda dengan polkadot hitam di tengah ruang pameran Museum of National Taipei University of Education ini adalah karya seniman kontemporer Jepang Kusama Yayoi berjudul The Obsessive Delusion of Polka Dots. Pameran di Taiwan kali ini juga menghadirkan sejumlah karya lainnya untuk pertama kalinya agar para penggemar dapat menikmati sepuas hati. Seniman Jepang lainnya yang juga cukup populer, Yoshitomo Nara, melanjutkan pameran tur 10 tahunnya di Taiwan. Lokasi pameran ketiga adalah Museum Seni Pingtung. Pameran dimulai pada tanggal 20. Jumlah reservasi online untuk pameran saat ini telah menembus 10.000 orang. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita ulas lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.